wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat hadir di masjid, di rumah Allah yang mulia ini, guna kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Semoga ibadah yang baru kita laksanakan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua IKMT, Ikatan Keluarga Muslim Tasbih, Bapak Haji Jamaluddin HA, beserta seluruh unsur pengurus penasehat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan untuk mengisi ceramah subuh yang pertama di tahun 2023. Pagi hari ini saya hadir bersama-sama teman dari pengurus Forum Silaturahim atau FOSIL BKM Badan Kemakmuran Masjid Indonesia, yang salah seorang pembina adalah Bapak Haji Jamaluddin HA. Di sebelah kanan, sebelah kiri saya juga pendiri pembina sama dengan Pak Haji Jamal, yaitu Ustadz Azwir Abdul Aziz. Dalam usia yang tidak terlalu muda tapi usia berkah, beliau luar biasa mendukung, mendirikan, bahkan narasumber ketika seminar di Hotel Grand Kanaya 18 Agustus 2016. Terus hadir beliau dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masjid. Di sebelah kanan Bapak Jamal hadir Bapak Sumardi, walaupun beliau adalah juga warga Tasbih juga ya. Pak Sumardi, beliau adalah sebagai ketua Fosil BKM Indonesia Kecamatan Medan Sunggal. Juga beliau adalah di pengurus tingkat atas. Kemudian di sebelah berselang satu adalah Pak Haji Jonidi. Beliau adalah Direktur Fundraising Ziswaf, Zakat, Infak, dan Sedekah dan Wakaf. Kemudian sebelah kanan beliau hadir Bapak Insinyur Ilham Safwi, Sekjen, Sekretaris Jenderal. Kemudian sebelah kanan beliau, boleh dibantu Pak Ilham, Bapak Haji Abdullah Muzakir Husin, adalah Wakil
ketua ya, hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian di depan juga saya masih melihat Wakil Sekjen Bapak Sudirman Caniago. Mungkin ada teman-teman lain dari Forum Silaturahim pagi hari ini bersilaturahim Bapak Haji Jamal di awal tahun 2023 ini. Semoga kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah silaturahim, karena di kota Medan ini ada 1141 masjid yang satu sama lain perlu saling kita sapa, saling membesarkan, saling pemberdayaan untuk kita umat Islam di Sumatera Utara yang di kota Medan yang 66% kita harapkan adalah umat yang menentukan. Tadi malam saya diinformasikan oleh Bapak Haji Jamaluddin bahwa tadi malam sudah dilaksanakan muhasabah dengan 2 orang penceramah, yaitu Ustadz Zamakhsyari Hasbalah dan Ustadz lainnya. Artinya sudah tuntas membicarakan muhasabah. Pak Mukhtar, ya, hadir bersama kita Bapak Mukhtar SHMH, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara. Sudah selesai pembahasan tentang muhasabah, dan kami tadi malam secara khusus dengan Pak Jamal, termasuk Pak Armin Yusuf juga bermuhasabah. Selesai acara di sini bermuhasabah di lantai 8 Hotel Grand Kanaya tadi malam. Apa muhasabah kami melihat kota Medan di lantai 8 Hotel Grand Kanaya? Akankah kota Medan ini tetap umat Islam 66% atau ke depan ini akan menurun? Hasil penelitian MUI Sumatera Utara tahun 2011 ternyata terjadi pengurangan dari waktu ke waktu umat Islam karena menjual asetnya, tidak mampu bertahan di kota. Demikian juga tadi malam ketika kami lebih kurang beberapa jam di lantai 8 dengan Pak Jamal dan teman-teman memperhatikan apakah masjid-masjid ini akan kokoh, masjid-masjid ini akan terus bisa kita tingkatkan, atau masjid-masjid akan terus tergusur. Dan salah satu musuh penggusuran itu adalah mereka-mereka yang ingin tentunya jejak keislaman di kota yang tercinta ini tidak mereka inginkan. Hari ini ada 14 masjid yang bermasalah di kota Medan. Ada 14 masjid bermasalah, digusur, diganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah antara lain muhasabah kami tadi malam. Yang kami muhasabahkanlah tentang kota Medan ke depan umat Islam bagaimana. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, yang menjadi tema pembicaraan kajian kita, tausiah kita pada pagi hari ini adalah bagaimana di tahun 2023 ini agar kita bisa eksis sebagai umat Islam, bisa meningkatkan kualitas, bisa bertahan, dan bisa penentu sebagai mayoritas. Karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang. Kita diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pengikut, tapi pemenang. Liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun, beberapa ayat Ustaz ya. Agama ini Allah titipkan kepada kita untuk menjadi pemenang. Kalau pemenang di mana? Di depan.
jadi pemimpin. Kitalah sebagai pelaku agar agama ini menang, kebenaran itu menang, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang rahmatan lil alamin. Piala Dunia sepak bola beberapa waktu yang lalu, saya melihat Qatar telah menjadi negara pemenang, bisa membangun image bahwa Islam itu adalah ramah. Para pengunjung, para penonton adalah merasa puas dengan pelayanan contoh yang diberikan oleh Qatar. Kita harapkan juga, karena kita mayoritas, ketika ada siapapun yang datang ke kota ini, yang terlihat adalah nilai-nilai keislaman, karena kita mayoritas. Dari mana itu? Masjidlah sebagai tempatnya. Kita ingin masjid berdaya, umat berjaya dan sejahtera melalui masjid. 2023 kita harapkan kita harus melakukan sesuatu yang bisa kita menjadi jaya. Ad-dahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nas ajabun. Sungguh menakjubkan betapa waktu demikian cepat berlalu. Lebih menakjubkan lagi betapa banyak orang lalai menggunakan waktu dengan baik, dengan disiplin, dengan efisien. Alhamdulillah, pagi hari ini kita orang-orang yang tidak lalai menggunakan waktu. Pagi hari ini bangun pagi derajat tinggi, itu konsep dalam Islam. Kalau kita bangun lebih awal, kita salat tahajud, maqamam mahmuda, tinggi kedudukannya. Lebih awal kita datang ke masjid, salat 2 rakaat, salat fajar, maka salat 2 rakaat sebelum salat subuh ada sunat fajar, itu nilainya melebihi daripada langit dan bumi dan isi keduanya. Bukankah kita bangun pagi sudah memperoleh derajat tinggi? Datang ke masjid, salat berjamaah 25 hingga 27 nilai derajatnya di sisi Allah. Jadi seorang muslim kalau dia bangun pagi, lalu dia salat tahajud, dia datang ke masjid sebelum waktu salat subuh, kemudian dia salat subuh berjamaah, maka setiap hari dia sudah memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita-kitalah pagi hari ini termasuk orang yang telah memperoleh derajat tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena kita tidak melalaikan waktu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukannya. Saya ingin membicarakan tentang konsep keseimbangan. Dalam Al-Quran setidaknya saya Ustaz mencoba mengumpulkan ayat-ayat tentang keseimbangan. Kita temukan setidaknya ada 6 keseimbangan yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Dengan cara ini insya Allah umat Islam akan maju. Ke-6 tersebut, yang pertama, seimbang antara dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran membimbing kita keseimbangan antara ikhtiar, usaha, kerja dengan doa. Kita disuruh gunakan semua potensi yang Allah berikan, potensi pikir, potensi gerak, potensi skill, ilmu. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga disuruh berdoa, minta bantu kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya andalkan pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita, tapi andalkan juga yang maha kuasa, bersandar kepada yang maha kuasa. Seperti pagi hari ini sebahagian bersandar. Dengan bersandar duduk bisa lebih enak, bisa lebih lama. Kalau ditanya mana lebih enak, duduk bersandar atau tidak bersandar? Siapa lebih enak? Duduk bersandar. Kenapa duduk bersandar lebih enak? Ada bantuan. Maka
Tauhid, keimanan kita, Allah tempat sandaran kita, termasuk ibadah adalah sandaran kita kepada Allah agar kita lebih kuat. Diharapkan umat Islam di tahun 2023 tidak ada yang stres, karena dia selalu ikhtiar doa, lalu dia syukuri apa yang dia terima. Ini keseimbangan pertama. Keseimbangan yang kedua adalah yang pertama keseimbangan dunia akhirat, yang kedua seimbang ikhtiar dan doa, yang ketiga seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani badan kita, fisik kita, dengan kebutuhan rohani jiwa kita. Manusia adalah makhluk monodualistik. Satu unsur. Bapak dan Ibu melihat saya, ini saya satu kelihatan, tapi dua unsur, disebut dengan monodualistik. Satu tapi dua unsur. Unsur pertama fisik, unsur yang kedua adalah ruh, jiwa. Yang menentukan bukan fisik. Bahkan ada orang yang fisiknya kuat tapi jiwanya lemah, rohaninya miskin, bisa juga dia sakit, ya, fisiknya jadi sakit, berpengaruh. Kalau begitu kita harus berikan kebutuhan jasmani rohani kita seimbang. Tadi malam mungkin saya disuguhkan makanan yang luar biasa oleh Hotel Grand Kanaya. Itu fisik. Ya, fisik kita isi. Tapi pagi hari ini dengan salat yang kita isi apa? Ruh kita. Tadi Ustaz Abdul Rahman pagi mengimami salat kita. Alhamdulillah kita dengan khusyuk dan tawadhu menjadi makmum, mengisi rohani jiwa kita. Pagi hari ini demikian juga. Kita ingin ngecas kembali keimanan pengetahuan kita agar keseimbangan. Kemudian yang keempat adalah seimbang fikir dengan zikir. Kalau orang hanya berfikir saja, bisa saja stres, semua mau dipikirkan. Tapi harus inilah dengan zikir, ya, agar hati ini menjadi tenang dan tentram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, tadi dipimpin doa oleh Ustaz Abdul Rahman. Bahkan salat itu sendiri zikir. Aqimis shalah li zikri. Membaca Quran zikir. Berdoa zikir. Mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, inna lillah, subhanallah, dan lain-lain adalah zikir agar menjadi tenang dan tentram jiwa kita. Fikir dan zikir harus dipadukan agar ke arah hidup kita. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, harus baik. Hubungan juga dengan manusia harus baik, karena hidup kita dengan orang lain. Makin baik hubungan kita dengan orang lain, makin baik silaturahim kita, atau makin banyak kita berbuat bermanfaat kepada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, maka hidup ini semakin enak. Semakin enak. Saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Selain ada diri kita, ada orang lain yang berbeda dengan kita. Maka kita harus kenal orang lain, li ta'arafu. Keragaman yang ada kita kenal, sehingga kita mudah berinteraksi, kita mudah berkomunikasi, dan mudah kita bekerja sama dengan orang lain. Yaitu seimbang hubungan dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia. Ada di akhirat orang yang muflis, namanya Ustaz ya. Muflis ya, orang yang bangkrut ya. Kenapa dia bangkrut? Hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia kurang baik. Akhirnya di akhirat ia bermasalah, dituntut orang mengadu kepada dia.
akhirnya dia bangkrut di akhirat gara-gara tidak baik hubungan. Maka perlu keseimbangan. Yang keenam, seimbang antara kepentingan diri dan keluarga kita dengan kepentingan masyarakat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Itu yang utama. Selain itu ada kewajiban sosial, kontrol sosial. Dakwah adalah bahagian tanggung jawab sosial. Tidak cukup kita yang baik, yang penting saya baik, saya taat, anak saya baik. Apakah kita mau ngurung di rumah? Kita keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain. Kalau orang lain baik, maka hidup menjadi enak. Tapi kalau kita keluar rumah, masyarakat tidak baik, kita juga tidak selamat. Ada begal, ada pencurian, ada perampokan dan lain-lain. Kalau begitu, selain kita membina diri keluarga, kita diminta untuk bersama-sama membangun umat masyarakat ini. Dalam konteks inilah Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid yang kita dirikan tahun 2017 setelah kita adakan seminar manajemen masjid di Hotel Grand Kanaya 18 Agustus 2016. Setahun kemudian kita berkumpul di harian waspada, kita dirikan Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia. Dulu hanya Kota Medan, saya diamanahkan sebagai ketua, Dr. Erwan Effendi Humas Waspada sebagai sekretaris. Tanggal 12 Pak Ilham ya, 12 Maret yang lalu kita adakan muktamar atas hubungan baik Ustadz Azwir dengan Pak Gubernur, memfasilitasi Aula Tengku Rizal Nurdin, menanggung semua kebutuhan. Kita undang narasumber dari Jakarta, Buya Anwar Abbas, dan Ketua BKM Masjid Jogokarian Ustadz Jazir. Alhamdulillah Pak Jamal walaupun sibuk berkesempatan hadir pada sore hari ketika Pak Gubernur memberikan kata sambutan. Teman-teman lain, para profesor, ada yang mendirikan pesantren, ada yang mendirikan sekolah, mendirikan macam-macam kegiatan. Lalu saya dengan beberapa profesor berpikir, apa yang harus kita dirikan? Salah satu masalah kita adalah masalah pemberdayaan masjid. Maka alhamdulillah setelah kita dirikan, berkumpul lebih kurang ada 8 profesor. Untuk Kota Medan sekarang dipimpin oleh Profesor Dr. Del Fikri Munir, Guru Besar Fakultas Kedokteran USU. Untuk Sumatera Utara dipimpin oleh Pak Sahlan Juhri Nasution, Master Teknik, yaitu ahli arsitek. Kita ingin masjid-masjid ke depan adalah tidak bongkar pasang, itu menjadi persoalan, tapi ada masjid berkembang namanya. Inilah sudah kita mulai. Baru-baru ini beliau membantu masjid di Kinangkung, Pak Joni dia ikut beliau membantu ya, di Kecamatan Sibolangit ya, Masjid Al-Ikhwan di Kinangkung. Fosil membuat panitia khusus membantu karena masjid lama roboh ya, kemudian tukar guling, pembebasan tanah yang baru, lalu kita sama-sama membangun masjid. Sudah berapa persen Pak Jonidi? Ya, 80% ya, sudah selesai. Dan saya keliling Sumatera Utara, ada 14 kabupaten kota yang minoritas muslim. Nias semua minoritas. Daerah Tapanuli Utara, berbagai pengembangan kabupaten kota minoritas kita, termasuk Humbahas ya, Humbang Hasunutan, itu hanya 4%. Kemudian saya baru pulang dari penelitian ke Papak Barat, 39%, dan menyedihkan.
masuk Masjid Agungnya sudah retak-retak semuanya. Jadi masjid-masjid di daerah memerlukan ularan tangan kita. Kemudian dari penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman, ternyata di sana para dai kita kurang sekali, wawasannya rendah. Maka ke depan kita akan programkan pelatihan. Karena hari ini di kota kegiatan keagamaan bagus, apalagi masjid Musabbihin kegiatannya cukup banyak, masjid-masjid besar. Jadi hari ini adalah kita ingin masjid membantu masjid, kota membantu desa, agar saudara-saudara kita hari ini yang problem masalah pemurtadan dan yang masuk Islam atau mu'alaf juga kurang pembinaan, maka kita juga kerjasama dengan Masjid Al-Muhajirin komplek apa namanya Bumi Asri ya, ada mu'alaf center. Jadi ke depan yang kita lakukan bersama-sama adalah bermitra, bersanding, tidak bersaing satu masjid dengan masjid lainnya, tapi bersanding bersama-sama, sebagaimana dulu seminar kita lakukan. Dari sini dulu diwakili oleh Pak Maulana dulu tahun 2016, beliaulah yang menyampaikan tentang perkembangan Masjid Musabbihin. Masjid Agung, Ustadz Azwir menyampaikan bagaimana mengelola Masjid Agung. Masjid Raya Aceh Sepakat diwakili oleh almarhum Dr. Armia Yusuf. Masjid Al-Jihad diwakili oleh Profesor As'ad dan masjid-masjid lain. Lalu para BKM bertanya dalam satu sesi pertanyaan, kami hari ini dengan seminar manajemen masjid kami telah tercerahkan, kami saling kenal di sini. Bagaimana agar kami bisa kenal dengan seluruh para BKM agar kami bisa saling belajar? Cepat saya tangkap usulan itu, kemudian kita dirikanlah forum ini. Sekarang telah terbentuk berapa kecamatan Pak Ilham? 11 ya. 11 kecamatan di Kota Medan dari 21 kecamatan sudah berdiri forum ini, saling kerjasama para BKM. Kita mari bergerak bangkit dari masjid. Ini moto ini saya peroleh dari Jogokarian. Beberapa waktu yang lalu saya salat subuh di Jogokarian, saya beli baju. Di baju itu ditulis, kita bangkit dari masjid. Mari tahun 2023 ini kita bangkit oleh masjid. Salah satu program fosil forum kita ini adalah sedang pembebasan pembelian tanah sawah untuk wakaf, yaitu di desa Senagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedage. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan ini sudah kita terima 27 ranti Pak ya. 27 ranti itu satu orang Pak. Satu orang mewakafkan, beliau beli, beliau wakafkan ke fosil, dan sekarang insya Allah bulan 2 kita panen pertama. Dan 2 hari yang lalu saya bawa komisaris PTP ya, yaitu Pak Fauzi Yusuf ke lokasi. Kemudian banyak para profesor pertanian ingin melihat bagaimana mengembangkan agar nanti hasil wakaf ini bisa kita bantu saudara-saudara kita daerah minoritas, membantu masjid, membantu anak-anak yatim itu bisa beasiswa sekolahnya, melatih para dai sehingga di desa-desa juga mereka tercerahkan karena minim di sana kegiatan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, sekarang ada 29 hektar apa ranti ya, 29 ranti lagi sedang proses, yang sudah kita bayar 18 kemarin ya, yang sudah dibayar uang awal ya, panjar ya. Per ranti harganya 19 juta Pak Joni, ini benar ya, per ranti 19 juta.
kita sudah dapat wakaf 27 ranti. Itu insya Allah nanti saya ingin mengajak kita melihat di sana potensial kita kembangkan. Saya ingin dapat ilmu Pak Jamal nanti dengan segala hormat. Ustadz Azwir kemarin sudah rencana mau ikut, nanti kita rencanakan bersama kita mengembang wisata sawah nanti di sana, karena kiri kanan itu semua pantai ya, ada pantai Harmoni ya, Cemara Kembar juga di situ. Jadi sambil melihat sawah mengembangkan itu. Ada Abuna ini kita bawa ke sana. Untuk itu kami sangat berharap bahwa mari bersama-sama kita jaga keseimbangan dunia dan akhirat tadi. Ya, dunia dan akhirat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang menyesal. Orang di akhirat nanti menyesal. Nanti bisa dicek di Quran surah An-Naba ayat 40. Ya Ustaz Abdul Rahman ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir di akhirat nanti menyesal karena dia tidak beriman dan dia minta jadi tanah saja. Orang-orang yang tidak beramal menyesal di akhirat nanti dijelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Rabbir ju'ini la'alli amalu sholiha ma taraktu kalla. Orang-orang yang kurang ibadahnya di akhirat menyesal, mengadu kepada Allah. Rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Amalan solehan, untuk beramal soleh. Kurang banyak amal solehnya, lupa dia. Padahal hidup ini sementara, yang kekal di akhirat. Kemudian ayat Quran juga menjelaskan, misalnya di surah Al-Munafikun ayat 10, orang yang tidak berinfak di akhirat nanti adalah minta kembali ke dunia untuk meninfakkan, mewakafkan hartanya. Untuk itu kami mengajak kita agar jangan jadi menyesal di akhirat nanti, kembali ke dunia tidak ada masanya lagi. Sekarang selagi harta kita miliki, karena harta ini akan membantu kita, shadaqatin jariyatin, akan mengalir sejak kita meninggal dunia hingga akhirat nanti, yaitu harta. Yang dimaksud oleh ulama di sini adalah wakaf, sebagaimana disebut dalam Ali Imran ayat 92. Dengan cara wakaf, karena wakaf ini hasilnya nanti akan terus hingga hari kiamat insya Allah, karena kita akan mengurus ikrar wakaf. Kemudian surat-surat berkait, ini ada Pak Abdullah Muzakir Husin sebagai yang selama ini pejabat di BPN. Beliau nanti kita harapkan adalah membantu secara maksimal sehingga tanah wakaf itu tidak menjadi rebutan. Karena tanah wakaf sekarang macam-macam ini. Ada yang sesat, ada yang disesatkan, ada yang digelapkan. Maka kita yang mengelola tanah wakaf memerlukan legalitas agar nanti bagi pewakif, ini anak-anak biasanya ini, orang tua mewakafnya surat tidak ada, akhirnya diambil balik. Tapi kita mulai dari legalitas. Ya sudah kita proses. Ada Pak Dirman di belakang yang tugasnya hanya mengawal. Pertama alas hak tanah baru bisa kita beli dan kita wakafkan. Kemudian pengurusan ikrar wakaf ke KUA, kemudian nanti dibantu oleh Pak Muzakir sampai ke BPN, nanti kita daftar BWI, Badan Wakaf Indonesia, sehingga kita harapkan harta kita wakaf bersama. Selama ini ada yang mewakaf 27 ranti per orang, ada yang mewakaf 100 meter, ada 10 meter tergantung kemampuan. Pagi hari ini saya berharap dari kita mau mengambil 1 ranti, 2 ranti, mau mengambil berapa meter dipersilahkan.
tentunya dengan niat ikhlas, mudah-mudahan tidak menyesal kita di akhirat nanti, karena harta di dunia kita tinggalkan, belum tentu anak-anak kita mau mewakaf